إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini melanjutkan pembahasan nama Allah Al-Halim, yaitu nama Allah yang ke-61, dan malam ini kita pada halaman 264. Halaman 264. Halaman 264. Atau mundur sedikit 263 di atas. Allah menganugerahkan. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, Maha lembut. Tapi apa yang dimaksud dengan kemahalembutan Al-Halim? Apakah Allah lembut dalam berbicara atau lembut dalam memberi? Sekedar mengulang saja, yang dimaksud dengan kemahalembutan Al-Halim bahwa Allah dzus sabhi wal anah, bahwa Allah maha mengampuni dan maha menangguhkan hukuman. Maha mengampuni, yang kedua maha menangguhkan hukuman. Nah, gabungan antara maaf, antara ampunan dengan penangguhan hukuman, gabungan kedua hal ini dinamakan dengan halim. Baik jamaah sekalian, perhatikan, Al-Halim maha lembut dalam dua arti, mengampuni dan menangguhkan hukuman. Karena sangat besar ampunan dan maaf Allah untuk manusia, maka Allah menangguhkan hukuman. Kenapa misalnya ketika hari ini Anda berdusta, tidak langsung hari ini dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, tapi Allah tunda, Allah tangguhkan, sampai akhirnya Anda taubat dan diampuni oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, Allah maha mengampuni dan maha menangguhkan hukuman. Itu Al-Halim. Dua-duanya enggak terpisah. Jadi, karena ampunan, karena maaf Allah sangat besar, sehingga Allah selalu menangguhkan hukuman ini. Orang-orang yang tidak memiliki maaf yang besar, mereka akan gampang terpancing emosi dengan keburukan di depan mata. Misalnya, ketika Anda sedang dicemooh seseorang, Anda akan langsung memberikan reaksi. Tetapi Allah Azza wa Jalla, walau di depan Allah kejahatan dilakukan, di depan Allah Subhanahu wa taala kekufuran berlangsung, dalam pendengaran Allah ucapan-ucapan yang sangat buruk itu terdengar oleh Allah Azza wa Jalla, namun Allah tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa menghukum. Kenapa? Karena Allah memiliki maaf yang besar, memiliki maaf yang sangat agung, sehingga Allah selalu mengundur hukuman. Nah, itu yang dinamakan dengan Al-Halim. Orang yang tidak menghukum, boleh jadi karena nggak mampu menghukum. Dan ini kelemahan.
Tapi orang yang tidak menghukum, padahal mampu menghukum, karena dalam dirinya ada jiwa maaf yang besar, inilah yang dinamakan dengan halim. Ini yang dinamakan dengan halim. Bahwa Anda mampu menghukum, tapi Anda memilih untuk menangguhkan, untuk menunda. Siapa tahu dia berubah. Dan ternyata memang orang itu berubah dan Anda nggak menghukum. Itu dinamakan halim. Jadi kalau Anda nggak menghukum karena memang nggak mampu, itu tidak dinamakan halim. Tapi kalau Anda mampu menghukum, tapi Anda memilih tidak menghukum, karena dalam diri Anda ada maaf, maaf itu yang membuat Anda nggak menghukum atau menunda hukuman, ini dinamakan dengan halim. Baik. Sedikit mengulang, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Halim, Maha lembut dengan dua pengertian tadi. Maha mengampuni dan maha menunda hukuman. Jadi sekali lagi, karena ampunan Allah sangat besar, maka Allah selalu menunda hukuman. Tapi ingat jamaah sekalian, apabila hukuman telah ditunda oleh Allah, penundaan ini tidak juga membuat Anda istighfar, maka hukuman yang akan datang bukan hukuman yang main-main. Biasanya itu hukuman yang akan menghancurkan kehidupan. Ini fakta di depan hidup. Dulu ada seorang bankir, ya salah seorang pejabat di Bank Indonesia. Saya pernah kasih nasihat, ditinggalkanlah riba ini nggak ada gunanya. Dalam agama kita dilaknat. Tapi masalah karena dia seorang pejabat, saya waktu itu setengah disemprot. Ya saya sih merasa disemprot aja. Jemaah sekalian, setelah berlalu waktu kurang lebih 20 tahun, saya berkunjung, rumah gedung itu hancur. Mobil-mobil mewah itu hancur. Ketiga orang anaknya semuanya hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ini salah satu contoh saja. Apabila hukuman ditunda oleh Allah dan kita nggak juga bertaubat, hati-hatilah dengan hukuman yang akan datang. Dan ingat, ujian Allah dua macam. Apabila Allah menguji Anda karena kebaikan Anda, berarti di belakang ujian itu ada nikmat yang sangat-sangat besar. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak memberikan nikmat melalui ujian dibandingkan nikmat tanpa ujian. Saya ulangi, kata Imam Ibn Taimiyah, Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih banyak memberikan nikmat melalui ujian daripada memberikan nikmat tanpa ujian. Itu sebabnya kaum salafus saleh, saat mereka berada dalam ujian, mereka bergembira. Karena mereka tahu bahwa di balik ujian Allah pasti ada nikmat yang luar biasa. Nah, ini ujian yang pertama. Kalau ujian ini karena Anda seorang yang bertakwa, berarti di balik ujian Anda ada nikmat yang luar biasa. Jadi ujian yang membuat Anda menangis, ujian yang membuat Anda gelisah, sambut dengan alhamdulillah. Jangan lihat ujiannya. Tapi yakinlah di balik itu ada nikmat. 100%. Maka di antara nama Allah adalah Al-Jabbar, yang maha menutupi kekurangan. Apabila hari ini terjadi sesuatu yang membuat Anda kurang, akan Allah tutupi. Baik jamaah sekalian. Ujian yang kedua, bahwa Allah menguji Anda karena dosa-dosa Anda. Nah, apabila ujian datang dari Allah karena dosa, maka ujian seperti ini menghapus dosa. Ujian seperti ini menghapus dosa. Apakah ada nikmat Allah? Iya, ampunan itu kan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian yang saya hormati.
Kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala akan nampak melalui 8 hal. Yang pertama, hilmuhu ma'a qudratihi. Allah maha lembut dengan segala kekuatan Allah untuk melakukan apapun. Allah mampu melakukan apapun kepada Anda saat Anda berdosa, tapi Allah memilih kelembutan. Ini kelembutan yang luar biasa. Allah memilih kelembutan, padahal Allah mampu melakukan segala-galanya. Nomor 2, hilmuhu ma'astighnaihi. Allah memilih kelembutan, padahal Allah tidak membutuhkan Anda. Terkadang kita memilih sikap lembut kepada seseorang karena kita membutuhkannya. Tapi betapa agungnya kelembutan Allah. Bahwa Allah lembut kepada Anda padahal seujung rambut pun Allah tidak butuh Anda. Ya salam. Anda lembut kepada anak karena Anda butuh anak. Anda lembut kepada atasan dan berusaha memaafkan atasan karena Anda butuh. Tapi Allah Azza wa Jalla, betapa agung kelembutan Allah ketika Allah lembut kepada Anda padahal Allah tidak membutuhkan Anda sama sekali. Betapa agung kelembutan Allah ini. Nomor 3, yasbiru alal usat. Di antara agung kelembutan Allah bahwa Allah memilih bersabar atas kejahatan manusia. Allah dengarkan semua dusta-dusta, tuduhan-tuduhan, tapi Allah memilih bersabar. Maka Nabi bersabda, la ahad asbara ala adhan yasma'uhu min Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang paling bersabar atas sesuatu yang menyakitkan melebihi Allah Azza wa Jalla. Yu'sa, perhatikan, seluruh manusia terus-menerus maksiat kepada Allah. Wa yuqalu lahul walad, bahkan sebagian manusia menuduh Allah memiliki anak. Thumma innahu yu'afihim wa yarzuquhum. Namun Allah tetap memberikan perlindungan dan Allah pun enggak pernah menghentikan rezeki. Allahu Akbar. Anda lihat orang-orang kafir, mereka tuduh Allah itu bukan Tuhan. Sebagian mengakui Allah Tuhan tapi menuduh Allah punya anak. Tapi pernahkah Allah mengurangi rezeki untuk mereka? Allah tahan rezeki untuk mereka? Jawabannya tidak. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang paling sabar melebihi Allah. Allah dilawan dengan berbagai maksiat, Allah dituduh dengan berbagai macam fitnah, namun Allah tetap melindungi dan tidak pernah menahan rezeki dan pemberian. Kenapa? Inilah halim. Inilah kemahalembutan Allah. Bahwa Allah mengambil posisi bersabar terhadap kejahatan di depan Allah Azza wa Jalla. Di antara kemahalembutan Allah ini yang keempat, yang pertama, maha lembut Allah dengan segala kekuasaan dan kemampuannya. Yang kedua, maha lembut Allah padahal Allah nggak butuh dengan kita. Nomor 3, maha lembut Allah ketika Allah memilih bersabar atas kejahatan kita. Yang keempat, sitruhu lahum. Maha lembut Allah ketika Allah menutupi aib-aib dan kejahatan Anda. Jemaah sekalian, Allah tahu ucapan buruk Anda. Allah tahu apa saja yang Anda lihat dengan gadget Anda. Kejahatan Anda di depan Allah semuanya terdampak. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala maha lembut, maka Allah memilih untuk merahasiakan saja kejahatan Anda. Bahwa Allah menutupi saja aib-aib Anda. Kemahalembutan Allah yang kelima, in'amuhu raghmal isyan. Betapa halim, maha lembut Allah. Ketika Allah tidak mengurangi rezekinya atau menahan rezekinya, meskipun manusia tidak menghentikan dosa. Orang kafir itu tidak menghentikan kekufuran mereka. Tapi nikmat Allah kepada mereka tetap saja Allah berikan. Tentu nikmat duniawi. Kalau nikmat ukhrawi Allah nggak kasih. Kemahalembutan Allah Subhanahu wa ta'ala yang keenam, man'uhul qunut.
bahwa Allah melarang manusia berputus asa dari Allah. Ya, jadi betapapun ujian sangat berat, kata Allah, jangan berputus asa. Betapapun dosa sangat besar, kata Allah, jangan putus asa dari ampunan. Jadi entah apalah yang ada dalam benak Anda, mungkin Anda sedang digelisahkan oleh ujian hidup yang berat, namun Allah berkata kepada Anda, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sesempit apapun rezeki, namun Allah Maha Penyayang kepada kalian. Jangan berpikir bunuh diri dengan rezeki yang sempit, dengan hidup yang sangat berat. Jangan berpikir bunuh diri karena Allah sayang dengan kalian. Kalau persoalan besar Anda adalah dosa yang banyak, Allah berfirman, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas dalam berdosa. Dosanya melampaui batas. Kadang-kadang ada dosa tapi tidak melampaui batas. Itu dosa yang terjadi karena kejahilan. Tapi kalau dosa terjadi karena satu kezaliman, Allah berfirman, katakan kepada orang berdosa dan dosanya telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh kalian putus asa dengan kasih sayang Allah. Inilah halimnya Allah. Bahwa betapapun dosa telah melampaui batas, Allah mengatakan jangan putus asa. Aku Maha Pengampun. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, yunadi bil imani madhan rahmat Islam. Bahwa orang-orang yang berdosa ini tetap saja Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Allah memanggil orang yang berdosa dengan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Inilah kelembutan Allah. Meski di hadapan Allah ada hamba-hamba yang berdosa, namun Allah tetap memanggil mereka ya ayyuhalladzina amanu. Jemaah sekalian, itulah minimal 7 bentuk kemahalembutan Allah kepada kita semuanya. Puncaknya Anda lihat dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Sambungannya apa? Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah melihat kesalahan kalian dengan ampunan dan kasih sayang. Allah melihat kesalahan kalian dengan ampunannya dan dengan kasih sayangnya. Jadi kalau Anda bertanya, kacamata apa yang Allah gunakan melihat kesalahan manusia ini? Kacamata pertama ghafur, kacamata kedua dzur rahmah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab. Seandainya setiap kali kalian bersalah lantas dihukum oleh Allah, kalian tidak lagi tinggal di muka bumi ini, tapi Allah memilih untuk menangguhkan kalian. Siapa tahu kalian bertaubat. Baik jemaah sekalian, ini beberapa pengulangan ya. Kita masuk kepada halaman 263 tadi. Baik. Kita sudah selesai dengan halimnya Allah. Allah halim setidaknya dengan 7 gambaran tadi. Halaman 263, Allah menganugerahkan sebagian nama yang mulia ini kepada para nabi. Jadi Allah Al-Halim, dan beberapa nabi Allah gelari juga dengan Halim. Subhanallah. Imam Izz bin Abdissalam rahimahullah, beliau mengatakan, akhlak dalam Al-Quran ada 2 macam. Akhlak dalam Al-Quran ada 2 macam. Akhlak yang paling tinggi dalam Al-Quran adalah akhlak di mana Allah pun berakhlak seperti itu. Misal, akhlak penyayang.
Ternyata Allah juga Maha Penyayang. Misalnya, akhlak memaafkan. Ternyata Allah juga Maha memaafkan. Ini akhlak yang paling tinggi. Jadi akhlak yang paling tinggi adalah akhlak-akhlak hamba yang ternyata Allah pun berakhlak dengan itu. Salah satunya adalah Al-Halim. Allah menggelari Nabi Ibrahim, Inna Ibrahim la'awwahun halimum munib. Ibrahim adalah halim. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama dan memiliki sifat Al-Halim. Ini akhlak yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu akhlak-akhlak hamba di mana Allah pun berakhlak dengan akhlak itu. Akhlak yang kedua dalam Al-Qur'an adalah akhlak-akhlak kerendahan. Semisal Anda tawadu, semisal Anda rendah hati, ini semua adalah akhlak-akhlak merendah. Tentu akhlak merendah tidak ada pada Allah. Akhlak merendah tidak ada pada Allah karena Allah Maha Tinggi. Karena Allah Maha Besar. Jadi kesimpulan, semua akhlak dalam Al-Quran enggak keluar dari dua kategori. Pertama adalah akhlak-akhlak kerendahan, rendah diri, tawaduk, menghinakan diri, dan selanjutnya. Dan akhlak yang kedua adalah akhlak yang memang Allah berakhlak dengan akhlak tersebut. Pertanyaan jamaah sekalian, dari dua akhlak ini mana yang paling agung? Akhlak pertama adalah akhlak di mana Allah pun berakhlak yang sama, tapi tentu dengan hakikat yang lebih tinggi. Ya. Lalu akhlak yang kedua, akhlak-akhlak kerendahan. Dari dua akhlak ini mana yang paling agung? Yang pertama lebih agung. Setiap akhlak yang diperintahkan Al-Quran dan ternyata Allah pun memiliki akhlak itu, ini akhlak yang paling agung. Nah, salah satunya adalah Al-Halim. Allah memerintahkan kita halim, dan Allah menggelari beberapa nama dengan halim, dan ternyata Allah pun Al-Halim. Ini akhlak yang paling mulia. Baik, siapa saja yang dalam Al-Quran digelari oleh Allah dengan halim? Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menggelari Nabi Ibrahim halim dua kali dalam Al-Quran. Dua kali dalam Al-Quran. Pertama, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim agar mengambil sikap lepas diri dari ayahandanya. Selama ini Ibrahim mengatakan, wahai ayahku, saya akan istighfar untuk ayah. Namun ternyata ayahandanya memilih untuk tetap menjadi musuh Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, karena ayah tetap berada di posisi memusuhi Allah, maka aku tidak lagi mendoakan rahmat, enggak lagi mendoakan ampunan untuk ayah. Nah, pernyataan tegas Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim alaihi salam pernah menjanjikan istighfar untuk ayahnya. Tapi setelah nyata bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya akan terus-menerus menjadi musuh Allah, akhirnya Nabi Ibrahim menyatakan lepas diri. Allah berfirman, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Perhatikan, Ibrahim itu adalah seorang yang awwah, seorang yang merendah, halim, seorang yang halim. Apa maksudnya? Ya salam. Bukankah tadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya? Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya bukan karena benci. Bukan karena benci kepada seorang ayah, tapi Nabi Ibrahim mengambil sikap lepas diri, padahal dalam dirinya ada akhlak halim. Ini kalau Nabi Ibrahim misalnya lepas diri dari ayahandanya karena dia seorang yang emosional, itu kerendahan. Tapi Allah berfirman, Ibrahim, benar nggak nih? Oh.
Tapi Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahandanya, padahal dalam dirinya ada sifat halim. Wah, ini tentu luar biasa sekali. Karena Anda berlepas diri dari seseorang, boleh jadi karena memang Anda benci. Itu bukan Nabi Ibrahim. Anda benci dengan seseorang, mungkin karena ada dendam, mungkin karena Anda benci. Itu bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengambil posisi lepas diri dari ayahandanya, padahal dalam hatinya ada halim. Ini bukan amarah, ini bukan benci, ini bukan dendam. Allah berfirman, di dalam diri Nabi Ibrahim ada sifat halim, namun ia mengambil sifat lepas diri dari ayahandanya. Nomor 2, dalam surat Hud, Allah kembali menggelari Nabi Ibrahim dengan halim. Ketika itu malaikat datang mengabarkan malam ini umat Nabi Lut akan dimusnahkan. Umat yang punya kelainan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, malam ini sejarah mereka akan ditutup. Semua akan dimusnahkan malam ini. Itu kata malaikat. Nabi Ibrahim alaihi salam setengah marah kepada malaikat, beliau mengatakan, "Inna fiha Luta." Kalian akan menghancurkan Sadum. Kalian tahu nggak di dalam ada Lut? Malaikat mengatakan, "Nahnu a'lamu biman fiha." Wahai Ibrahim, kami tahu siapa yang ada di dalam. Nah, saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersuara keras terhadap malaikat, malaikat mengatakan, kami akan hancurkan kota Sadum. Ibrahim mengatakan, bagaimana dengan Nabi Lut? Malaikat mengatakan, kami tahu siapa yang ada di dalam. Siapa yang akan selamat, siapa yang hancur, kami tahu. Nah, dalam surat Hud Allah berfirman, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw", ketika Nabi Ibrahim sudah tidak takut dengan malaikat, maka Nabi Ibrahim menyadari situasi dan inna Ibrahim la awwahun halimun. Ibrahim adalah seorang yang awwah, tawadu', halim, munib, seorang yang selalu kembali kepada Allah. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihi salam membela Nabi Lut di depan malaikat karena dalam dirinya ada sifat halim. Baik. Jadi Nabi yang digelari oleh Allah dengan halim sebanyak 2 kali siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi yang kedua digelari oleh Allah dengan halim, anaknya Ibrahim alaihissalam. Siapa dia? Ismail. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, Rabbi habali minas salihin, fabashsharnahu bighulamin halim. Ya Allah, berikan aku keturunan yang saleh. Di antara kepasrahan kepada Allah dalam doa, bahwa Anda tidak mendikte Allah. Tapi Anda pasrah, ya Allah berikan aku anak yang soleh, titik. Seperti apa solehnya? Serahkan kepada Allah. Nah, perhatikan. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meminta anak yang saleh secara umum, maka Allah memberikan permintaan itu dengan saleh di level tertinggi. Seandainya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak yang baik, itu anak yang saleh. Anak yang hafal kitab suci itu anak yang saleh. Tapi Nabi Ibrahim meminta anak yang saleh dengan bahasa pasrah, dengan bahasa tidak mendikte, maka Allah memberikan anak yang saleh kepada Nabi Ibrahim pada level yang paling tinggi. Orang saleh level yang paling tinggi apa? Hah? Nabi. Tidak lagi ada level yang lebih tinggi dalam kesalehan lebih daripada level Nabi. Jadi ketika Nabi Ibrahim meminta anak yang saleh dengan bahasa kepasrahan, maka Allah berikan anak yang saleh itu pada level yang paling tinggi. Allah berikan anak dari istri yang pertama, seorang Nabi. Lalu Allah berikan cucu dari Nabi tersebut, seorang Nabi juga. Yaitu Nabi. Baik. Dari istri pertama Allah berikan keturunan seorang Nabi, yaitu
Ishak. Ishak. Lalu dari dari Ishak ini Allah berikan cucu seorang nabi, yaitu Yakub. Lalu dari cucu ini Allah berikan lagi seorang nabi, yaitu Yusuf. Dari istri yang kedua, Nabi Ibrahim itu punya istri 4. Tapi yang 2 tak disebutkan. Cuman 2 yang disebutkan dalam Al-Quran, Sarah dan Hajar. Kenapa? Orang tua akan dapat keberkahan dari kesolehan anak. Sarah berkali-kali diceritakan Al-Quran, karena dari rahim Sarah muncul anak-anak yang berkah. Baik. Dari istri Nabi Ibrahim yang kedua, yaitu Hajar, Allah berikan anak yang saleh, seorang nabi, yaitu dari Ismail ini Allah berikan lagi seorang cucu, manusia paling saleh dalam sejarah bumi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan jamaah sekalian, istri pertama Sarah, istri kedua Hajar, menurut Anda mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Sarah tempat tinggalnya di Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin. Hajar tempat tinggalnya di Mekah, kiblat kedua kaum muslimin. Dari soal tempat tinggal, kita udah melihat kemuliaan. Tapi dari tempat tinggal, yang satu tinggal di Baitul Maqdis, satu tinggal di Baitul Haram, mana yang lebih mulia dari keduanya dilihat dari tempat tinggal? Hajar. Baik. Nomor 2, bandingkan keturunan Sarah dengan keturunan Hajar. Mana yang lebih mulia? Keturunan Hajar lebih mulia. Dari Hajar hanya ada 2 nabi, yaitu Ismail dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari Sarah ada 3 nabi, tapi 1 nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu itu lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Maka dilihat dari segi keturunan, Hajar ini pun lebih mulia daripada. Baik, kembali kepada Ismail. Allah berfirman, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim meminta anak saleh dengan bahasa pasrah. Gak ada bahasa mendikte, ya Allah, berikan aku anak yang saleh, yang hafal Quran, yang pintar otaknya. Enggak. Itu tidak mendikte Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan aku anak saleh, selesai. Ketika Anda meminta dengan bahasa kepasrahan, Allah akan memberi lebih dari apa yang Anda bayangkan. Ketika Anda meminta kepada Allah dengan bahasa kepasrahan, maka Allah akan memberi lebih dari apa yang Anda bayangkan. Ibrahim alaihi salam tidak pernah membayangkan bahwa dari Sarah dia akan punya keturunan sebanyak 3 orang nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah membayangkan bahwa dari istri yang kedua, Hajar, dia akan memiliki 2 keturunan nabi. Dia nggak pernah membayangkan itu. Tapi sekali lagi saya katakan, apabila di dalam doa Anda meminta dengan bahasa yang mengandung kepasrahan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberi lebih dari apa yang Anda bayangkan. Ya Allah, berikan aku rezeki. Selesai. Tidak usah Anda dikte-dikte. Ya Allah, berikan aku rezeki. Rumahku besar. Uangku banyak. Investasiku lancar. Istriku 4. Anak-anakku semuanya kuliah. Enggak usah jemaah sekalian. Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikan aku rezeki. Seperti apa? Soal sepertinya serahkan kepada Allah. Berikan aku anak yang saleh. Seperti apa? Soal sepertinya serahkan kepada Allah. Anda lihat, doa nabi-nabi semuanya doa dengan bahasa kepasrahan. Baik. Kembali kepada surat As-Saffat. Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, berdoa, Rabbi habali minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami menggembirakan Ibrahim dengan anak saleh, yaitu gulamun halim. Siapa dia? Ismail alaihi salam. Kenapa Allah sebutkan Ismail dengan halim? Karena Nabi Ismail pernah berada dalam situasi emosional tapi dengan hati yang sangat sejuk. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan,
Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku harus memotongmu sendiri sampai kau mati. Apa pendapatmu? Ini pertanyaan mengundang emosi enggak? Enggak mengundang emosi enggak secara umum? Kayaknya saya harus potong kamu. Ini mengundang emosi secara umum. Tapi Ismail seorang nabi. Dia lahir dari doa, Rabbi habli minas salihin. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah jawaban halim. Jawaban yang sangat lembut. Beliau mengatakan, qala, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya Allah, wahai ayah, kalau perintahnya saya harus disembelih, sembelih saja. Lakukan perintah itu. Aku akan bersabar. Sia salam. Jawaban yang sangat lembut ini, penyebab utama Ismail alaihi salam digelari oleh Allah dengan halim. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, dan Allah menggelari beberapa nabi dengan halim seperti Ibrahim alaihissalam, seperti Ismail. Kemudian Allah pun menyuruh Anda dan saya untuk memiliki sifat halim. Ya, kita kumandangkan azan. Enggak boleh hanyut, enggak boleh terpancing kebodohan orang-orang bodoh. Maka Allah berfirman, wa a'rid anil jahil. Abaikan segala kebodohan. Ya salam. Seandainya ayat 99 surat Al-A'raf ini betul-betul jalan hidup Anda, alangkah Anda sangat bahagia. Tapi jamaah sekalian, kita lebih memilih keburukan. Hari ini di jalan ada orang yang jahat ke kita, sampai di tempat tidur kejahatan ini masih Anda bawa-bawa dalam ingatan Anda. Kenapa enggak dilepasin? Kenapa enggak dilepasin? Dua orang di depan Anda, ada orang baik, cintai mereka. Ada orang jahat, jangan berikan pikiran Anda kepada mereka. Bahwa Anda tetap memikirkan orang-orang jahat, dampaknya dua. Memikirkan orang jahat artinya Anda menyakiti diri sendiri. Mikirin, darah naik. Mikirin, asam lambung naik. Jangan berikan waktu Anda, apalagi pikiran Anda kepada orang-orang bodoh. Bodoh dalam agama kita bukan dalam pengertian akademis. Boleh jadi akademisnya profesor, tapi perilakunya lebih buruk daripada anak TK. Profesor tapi korupsi misalnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi bodoh yang sesungguhnya dalam agama kita bukan akademisnya, tapi perbuatan ini menunjukkan bodoh atau tidak. Saya misalnya petani, kampungan, nggak berpendidikan, tapi perbuatan saya tidak pernah merugikan orang lain. Itu pintar itu. Oleh sebab itu ingat, tragedi terbesar dalam kehidupan bahwa seseorang punya nilai akademis yang sangat tinggi tapi nilai akhlak yang sangat rendah. Itu tragedi banget itu. Nilai akademisnya cum laude, tapi nilai akhlaknya 0 minus. 0 plus mending 0 minus nilai akhlak. Itu tragedi sekali. Musibah banget itu. Maka Allah berfirman, wa a'rid 'anil jahilin. Abaikan orang-orang jahil, jangan fikirkan orang-orang jahil. Ulama kita mengatakan, kalau Anda tidak mampu meninggikan akhlak mereka yang rendah seperti akhlakmu, jangan sampai akhlakmu yang tinggi menjadi rendah seperti akhlak mereka. Ini orang-orang jahil ini akhlaknya rendah kan? Dan akhlak Anda tinggi kan? Akhlak dia rendah, akhlak Anda tinggi. Kata ulama kita, kalau Anda tidak bisa menaikkan akhlak rendah mereka setinggi akhlak Anda, kalau Anda nggak mampu, maka jangan sampai tinggi akhlak Anda turun seperti rendahnya akhlak mereka. Caranya bagaimana? Jangan terpancing. Jangan hanyut. Abaikan mereka.
Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Qais bin Asim pernah ditanya, kapan seseorang dinamakan Halim? Nabi Ibrahim Halim alaihissalam, Nabi Ismail Halim alaihissalam. Nah, saya ingin menjadi Halim, Anda pun bisa menjadi Halim. Pertanyaan disampaikan kepada Imam Qais bin Asim, wahai Imam, kapankah seorang manusia dinamakan Halim? Beliau mengatakan, manusia dinamakan Halim kalau dalam dirinya ada 3 hal. Yang pertama, antasila man qata'ak, wa tu'tiya man haramak, wa ta'fu amman zalamak. Anda dinamakan Halim yang pertama, Anda tetap berhubungan dengan orang yang memutuskan Anda. Nomor 2, Anda tetap dermawan dan memberi kepada orang yang kikir dengan Anda. Nomor 3, Anda nggak pernah berhenti memaafkan orang yang nyata-nyata zalim dan menyakiti Anda. Ini 3. Kata Imam Qais rahimahullah, apabila dalam diri Anda ada 3 hal ini, maka Anda adalah seorang yang halim. Yang pertama tadi, tetap berhubungan dengan orang yang memutuskan Anda. Yang kedua, tetap dermawan kepada orang yang kikir kepada Anda. Nomor 3, berikan maaf kepada orang yang memberikanmu kezaliman. Dia berikan Anda kezaliman, tapi Anda memberinya maaf. Kalau 3 hal ini ada dalam diri Anda, maka Anda dinamakan seorang yang halim. Subhanallahil azim. Suatu malam, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz suatu malam masuk ke masjid. Saat itu tidak ada listrik. Maka dia masuk dalam situasi gelap karena dia Amirul Mukminin. Saat itu beliau dikawal seorang polisi. Siapa tadi namanya? Umar bin Abdul Aziz. Ingat, kalau Anda cerita cuma ngomong ada seseorang, orang nggak percaya. Ada seseorang, oh itu nggak percaya orang. Ingat namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Amirul Mukminin, beliau khalifah terbesar dalam Bani Umayyah. Suatu malam yang gelap, beliau masuk masjid dan beliau dikawal oleh seorang pengawal. Qadarullah, masjid gelap, nggak ada penerang. Maka dia berjalan, qadarullah beliau menendang kaki seseorang yang sedang tertidur. Orang yang tidur nyenyak tertendang oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Ama janunun anta? Kamu orang gila enggak?" Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Bukan, saya bukan orang gila." Polisi itu sudah mau ngambil tindakan. Udah mau menghukum polisi, kata Umar bin Abdul Aziz, "Jangan. Dia kan cuma nanya saya orang gila enggak?" Saya jawab aja saya bukan orang gila. Subhanallahil azim. Perhatikan, ini sikap apa ini? Ini dinamakan dengan sikap halim. Kalau kita di posisi itu, Anda seorang presiden, kanan kiri Anda ada PM, tiba-tiba yang bilang, "Lo orang gila enggak?" Anda cuma main mata kali kepada pengawal. Sikat, gitu kan? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah dicaci maki seseorang. Ingat, ini imam. Dicaci maki. Dituduh dengan berbagai macam fitnah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Amir Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menjumpai orang tukang fitnah itu. Beliau mengatakan, "In kunta shadiqan ghafarallahu li, wa in kunta mukhti'an ghafarallahu lak." Kalau fitnah-fitnahmu itu memang benar, semoga Allah mengampuni saya. Tapi kalau fitnah-fitnahmu itu adalah dusta, semoga Allah mengampuni kamu. Ya salah. Ulama-ulama itu hati mereka memang benar-benar kulkas. Kalau hati kita ini kompor, 2 tungku lagi. Kompor 2 tungku hati kita ini, jamaah sekalian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan,
Saya pernah berjalan bersama Nabi, ketika itu beliau memakai mantel buatan Najran, kasarnya luar biasa. Tiba-tiba seorang Badawi memegang kerah baju mantel itu dan menyeretnya dengan keras. Beliau mengatakan, Muhammad, berikan perintah agar penjaga Baitul Mal memberikan saya uang. Nabi SAW tersenyum. Lalu Nabi memberikan perintah, berikan bagiannya sesuai dengan yang seharusnya. Ini apa namanya? Ada sifat halim. Baik jamaah sekalian. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, mana yang lebih tinggi antara sabar dengan halim? Kata Imam Ghazali rahimahullah, halim lebih tinggi daripada sabar. Tidak ada halim tanpa sabar, tapi orang yang sabar belum tentu halim. Dan mana yang lebih tinggi antara maaf dengan halim? Tetap saja halim lebih tinggi daripada maaf. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, semoga kajian ini bermanfaat untuk kita, menjadi ilmu bermanfaat, dan menjadi akhlak untuk ke depan insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.